Shalom, haleluya. Tema firman Tuhan hari ini, pertama perjaka, kedua kekudusan. Ya, kekudusan atau kudus. Tema firman Tuhan, pertama perjaka, kedua kekudusan. Semua orang mau terkenal. Amin. Amin. Ya, selalu saya katakan, maaf bicara ya, hanya mungkin orang gila yang tidak mau terkenal. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di dunia ini ya, orang berlomba-lomba yang namanya jadi viral. Contohnya banjir yang ada di Bekasi, Jawa Barat. Kepala-kepala daerah dengan metodenya sendiri, dengan gayanya sendiri. Ada yang digotong di atas perahu karet, ada yang dari helikopter, ada yang ketika banjir dia pakai lars, ya. Ada dua pemimpin kepala daerah, Bapak Presiden dan Wakil, kompak pakai lars, ya, pakai sepatu lars, sepatu panjang, ya. Ada helikopter, tetapi ada kepala daerah yang terjun sampai di bawah jembatan membersihkan sampah. Dan netizen berkomentar, ada istilahnya pencitraan, ya. Tapi ini saya hanya memberikan contoh dari tema saya. Kalau hari Sabtu tema saya tentang Alkitab, suka sekali mencatat yang namanya perawan. Kali ini saya harus lengkapi. Pertama tema saya kasih nama pertama perjaka, kedua kekudusan. Dua faktor ini untuk mencapai puncak yang namanya terkenal. Wah, siapa yang tidak kenal dengan Rano Karno? Siapa bilang apa? Betawi asli budaya. Aduh sialan. Sisidul anak Betawi asli. Tapi jangan bikin dia sakit hati. Siapa yang tidak kenal dengan Wapres? Siapa yang tidak kenal dengan Pak Presiden kita? Yang kita hormati, pemerintah adalah wakil Allah. Siapa yang tidak kenal dengan Kang Dedi? Dengan ciri khasnya ikat kepala, adat apa Minang ya kalau tidak salah. Ya, sekilas saya mau menerangkan isi khotbah saya bahwa sesungguhnya semua orang ingin jadi terkenal. Ya, kalau dipresentasikan mungkin 1% atau 2% yang tidak mau terkenal. 98% orang kalau mau jujur sebenarnya mau terkenal. Mari kita membaca dalam Kejadian pasal yang ke-24
ayat yang ke-16. Anak gadis itu sangat cantik parasnya. Ya, saya baca lagi dulu. Lembaga Kitab Indonesia. Ribka dipinang bagi Ishak. Ayat yang ke-16. Anak gadis itu sangat cantik parasnya. Seorang perawan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Kalau Ribka masih perawan, Ishak masih perjaka. Ini khotbah yang selama saya hidup, baru ini kali saya dengar khotbah tentang perawan, perjaka. Tetapi Alkitab mencatat bahwa salah satu syarat untuk menjadi terkenal, ternyata kalau dia perempuan, dia masih perawan. Perawan itu simbol dari dia tidak pergaulan bebas. Salah satu penyebab terjadinya perceraian dalam berumah tangga adalah perempuan itu sudah ketika dia menikah, laki-laki yang tidur dengan dia urutan ke-10. Sebaliknya, salah satu penyebab terjadinya perceraian adalah laki-lakinya, perempuan yang dia nikahi, dia sendiri sudah yang ke-10 istrinya yang sekarang dia nikahi. Dia sudah rasa yang enak, pahit, garam, asam manis, ada pedisnya, dia sudah rasa, namanya sudah ke-10 kali bersetubuh. Alkitab ternyata mencatat secara khusus, walaupun di akhir zaman ini terasa geli-geli begitu ya, kok pendeta ini khotbah tentang perawan, perjaka. Laki-laki di zaman sekarang ini terbilang sudah mujur kalau dia menikah masih perjaka. Sebaliknya, perempuan menikah masih perawan, belum kebobolan. 9 gol ke-10 dengan yang sekarang. Tetapi kita tahu siapa ini Ishak. Ishak adalah bapa leluhur dari kita orang Kristen, orang yang percaya. Walaupun ada agama lain mengklaim Ishak adalah nabi mereka, tetapi yang jelas kitab Kejadian firman Tuhan, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, dan Yakub sendiri artinya Israel, pangerannya Allah. Jadi jelas silsilahnya ditulis secara detail. Dan dari silsilah Abraham muncul silsilah Sang Juru Selamat dunia, Yesus Kristus. Firman Tuhan pada hari ini saya akan hubungkan dengan Yesus Kristus. Alkitab mencatat bukan samar-samar, tetapi ayat 16 ini, ayat pokok juga. Anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang
Ya, ini bukan pornografi. Kalau pornografi ya lain lagi bunyinya. Belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, ia turun ke mata air dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Ayat 17. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkan serta berkata, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Jawabnya, ini Eliezer meminta, hamba yang paling setia dari Abraham namanya Eliezer. Jawabnya, minumlah Tuhan. Maka segera diturunkannya buyungnya itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. Ayat 19. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah, untuk unta-untamu juga kutimba air sampai semuanya puas minum. Eliezer meminta tanda ketika dia ditugaskan oleh Abrahamnya yang sudah tua, usia yang sudah tua. Tolong carikan Ishak istri, tetapi persyaratannya harus dari kaum keluarganya. Artinya seiman. Artinya wanita jelas, wanita yang seperti kriteria ini perawan. Zaman boleh berubah, tapi Alkitab tidak pernah berubah. Bukan Alkitab yang menyesuaikan dengan zaman, tetapi zaman tetap harus mutlak menyesuaikan dengan Alkitab. Titik. Iya kan? Jadi Alkitab tidak menyesuaikan dengan zaman, tetapi zaman. Biasanya kalau dia belum mengenal laki-laki, yang namanya kejahatan-kejahatan dia belum kenal. Pergaulan bebas. Apalagi kalau sudah perempuan itu 9 kali gol, 9 kali dijamah oleh laki-laki. Sebaliknya, kalau laki-laki itu sudah tidak perjaka, sudah membobol perempuan sebanyak 9 kali, disitulah dia bisa bikin perbandingan-perbandingan negatif. Wah, coba ya perempuan kedua yang saya bersetubuh, dia punya caranya begini, dia punya servisnya lebih aduhil. Ya kan? Sehingga ketika dia menemui kekurangan dari istrinya sekarang, dia bisa jadi tawar hati, dia bisa berpikir kembali ke mantan, dia bisa berpikir ke CLBK, cinta lama bersemi kembali. Makanya mantan itu jangan dibawa ke dunia nyata. Cukuplah dunia maya, itu kata orang. Kalau ke dunia nyata, bahaya besar. Ketahuan istri sah, bisa perceraian terjadi. Nah, jadi kita sebagai laki-laki terkhusus yang belum menikah, kalau boleh menjaga keperjakaan kita, dan orang tua, alangkah baiknya kita bukan hanya sibuk bekerja dari pagi sampai malam, kita harus luangkan waktu untuk anak kita, luangkan waktu untuk pemuda kita, anak laki-laki kita.
Jangan sampai mereka sudah terjerumus dengan narkoba, kita nggak tahu. Kita harus kenal secara persis anak kita. Karena ada banyak orang tua yang tidak kenal persis anaknya sendiri. Artinya, yaitu saya bilang, dari jam 6 pagi dia sudah bangun, jam 5 pagi, jam 8 dia pulang kantor, sudah capek, nggak ada waktu ngobrol dengan anaknya. Anaknya sudah narkoba, anaknya sudah ganja, anaknya sudah pergaulan bebas, anaknya sudah mencuri. Dia nggak tahu. Dia kan udah gede, kan dia anak laki-laki. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan ketika istrinya berkata, "Pak, anak kita kayaknya sudah lain. Sudah ada yang dia sembunyikan." Ternyata anak laki-lakinya sudah balap-balap liar. Angka-angka motor, angka ban depan. Kalau jatuh kepala kena aspal di bagian belakang, bisa gila atau bisa game. Jadi sebagai orang tua, firman Tuhan mengingatkan, jangan kita hanya urus kerja saja. Kerja kerja memang penting, siapa bilang tidak penting? Kalau tidak bekerja, bagaimana menafkahi? Bagaimana menyekolahkan? Tetapi Alkitab mencatat, ingatkan, nasihati berulang-ulang kali. Ishak dia mampu menjaga kekudusan. Kekudusan di sini bukan hanya soal perjakanya. Perjaka sejati, nanti saya akan bawa ke ayat yang spektakuler. Yang pertama, memang kekudusan berbicara perjaka. Belum bersetubuh dengan wanita manapun. Kalau zaman sekarang dengan semua bisa lihat pornografi, nonton film porno, rasanya sudah mulai langka. Kalau pemuda dia masih perjaka. Tetapi Alkitab mencatat, firman Tuhan harus disampaikan. Zaman harus menyesuaikan dengan Alkitab. Sekalipun ini sudah tahun 2025, sudah tahun di mana robot air saman sudah ada di depan mata, sementara terjadi air saman. Ya. Ayat yang ke-18 jawabnya, minumlah Tuhan, maka selagi diturunkan buyungnya itu ke tangannya, serta dia minum. Ayat 19. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah, untuk unta-untamu juga kutimba air, sampai semuanya puas minum. Ini menggambarkan pemudi yang rajin, pemudi yang kreatif. Salah satu saran saya, orang tua ya, kalau kita punya anak perempuan, kalau boleh dipastikan tahu memasak. Salah satu tingginya perceraian karena istrinya tidak tahu masak, hanya super mie doang. Dan kita tahu bersama super mie, kalau setiap hari makan super mie, ada efek samping yang mengakibatkan tidak sehat. Dan suami-suami pada umumnya mau makan yang bukan cuma itu-itu saja. Apatah lagi suami dia sudah bekerja keras, pasti dia akan menuntut. Kalau dia pulang rumah ada makanan yang sudah tersedia. Pendidikan universitas
itu penting, tapi yang tidak kalah penting, pendidikan untuk persiapan masuk menjadi ibu rumah tangga. Apa itu? Yang pertama memasak. Yang kedua jangan cuma urus-urus kuku, urus-urus kecantikan. Ketika masih pemudi, silakan cantik, tetap cantik. Kenapa? Ya namanya pemudi. Nggak mungkin pemudinya kalah sama emak-emak, kalah sama dengan ibu-ibu muda yang mirip artis. Tentunya ada waktunya kita berdandan, kita urus diri, kita make up. Tetapi setelah masuk rumah tangga, make up memang tidak bisa ditinggalkan. Tetapi make up itu dilakukan ketika kerjanya sudah beres, masaknya sudah beres, nyuci baju. Ya kalau nyuci agak gampang, tinggal beli mesin cuci, dia putar sendiri, dia kering sendiri. Tapi masak ini salah satu persyaratan yang penting. Yang kedua, jangan terlalu memanjakan anak. Anak pada umumnya, entah itu anak laki, anak perempuan, kalau terlalu manja, ketika dia berumah tangga, gagal. Karena nggak tahu apa-apa, cuma tahu duduk, pegang pulpen, pegang laptop, belajar. Tidak semua kehidupan berumah tangga dikerjakan dengan pena, pulpen, laptop. Tetapi bagaimana mengurus anak ketika sudah punya anak? Bagaimana cebo anak? Bagaimana bikin dot? Ayun kalau sistem ayun. Repot. Ketika anak baru satu mungkin agak gampang. Tetapi kami sudah sampai 6 orang anak. Kalau kami manja dari kecil, tidak mungkin mampu. Bersyukur saya bangga, orang tua mantu saya mendidik Ibu Gembala Christine Mangare, sudah dilatih hidup kerja keras, bantu orang tua, tidak manja-manja, tidak santai-santai, tidak jalan-jalan, tapi betul-betul kerja. Jadi pendidikan secara formal dan informal itu penting. Formal S1, S2, SMK, SMA. Tetapi informal ini yang seperti saya katakan tadi, memasak, mandiri atau pekerja keras. Kalau hanya urus kulit, kecantikan, di zaman sekarang ini yang sudah serba sulit, Alkitab mencatat masa yang sukar, nggak bisa lari sampai puas. Jadi pelayanan terbaik, tidak pemalas. Bahkan Alkitab mencatat Ribka berlari-lari. Ada banyak perempuan karena malas, disuruh cepat, dia memanfaatkan jenis kelaminnya perempuan. Saya kan perempuan, gak bisa jalan cepat, Pak. Suamiku yang padahal malasnya dia tutupi dengan bahasa, saya kan perempuan, Pak. Jadi orang tua usahakan mendidik anak, tidak boleh manja, tidak boleh malas, kerja keras, tetapi ada batasannya. Tentunya ketika jam istirahat, istirahat.
Tetapi survei membuktikan kalau tangan terbiasa bekerja keras menghadapi pekerjaan gampang. Tapi kalau tangan terbiasa malas ketika bertemu dengan pekerjaan pasti jadi malas. Nah, hal seperti ini jangan anggap sepele, jangan anggap kecil. Karena hal-hal ini dapat menghancurkan keharmonisan keluarga. Kalau keluarga tidak harmonis, itu akan naik jenjang ke pertengkaran hebat. Dari pertengkaran hebat, sudah pasti klimaksnya pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Istrinya akan berkata, pulangkan saja. Maaf ya yang tadi lagu dunia. Jadi saya mau mengajak lewat firman Tuhan dari yang kita baca ini, bahwa Alkitab mau berkata, jangan didik anak dengan manja, apalagi malas. Manja memang masih adik, tapi kalau malas itu sudah dia punya kakaknya, sudah suhunya. Nah saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sampai puas. Wow, inilah ciri-ciri kriteria calon anak mantu perempuan yang 2 jempol. Jadi bilang kepada anak laki-laki kita, kalau cari istri, jangan cuma cantiknya doang, banyak. Tapi cantik luar dan dalam. Kalau cuma di luarnya, dia gampang berselingkuh. Tapi kalau dengan dalamnya, dia rajin bekerja, dia mandiri, dia takut akan Tuhan. Tapi kalau cuma luarnya, begitu ada bapak-bapak yang pegang miliar, digoda dengan uang miliar, selesai. Dia langsung berkata kepada suaminya, bye-bye suamiku, bye-bye. Saya sudah dapat yang miliar, kamu masih kere jadi. Di dunia sekarang ini, banyak kenapa perempuan berselingkuh. Salah satu dia mau uang gede. Makanya jangan cari cuma kecantikan dari luar, kecantikan dari dalam. Kalau dua-dua kita temui dengan calon istri kita, gaspol. Saudara perlu tanya, gas atau rem? Gaspol. So dia itu. Karena kalau dua-dua pasti dia takut Tuhan. Berbicara cantik dari dalam, dia takut Tuhan. Minum sampai puas, semuanya unta-unta. Disinilah kita dapat melihat sikap kerajinan. Unta saja binatang dilayani sampai puas minumnya. Ibu-ibu, kenapa bapak-bapak gampang cari rumput di luar? Dulunya bodinya gitar Spanyol. Dulu bodinya gitar Spanyol. Sekarang bodinya drum.
Saudara tahu drum? Lurus dari atas sampai bawah lurus. Tidak ada bodinya. Jadi ibu-ibu juga harus peka dengan zaman sekarang. Di dunia medsos selalu ada yang namanya gitar Spanyol. Gitar Spanyol. Bodinya aduhai. Godaan bapak-bapak di luar, godaannya kuat sekali. Jangan sampai bapak-bapak berkata seperti iklan Timpang, siapa yang tahan godaannya? Sekali dia makan rumput di luar, dia akan cari terus. Bapak-bapak kalau tidak takut Tuhan, sekali dia makan rumput di luar, dia makan rumput di luar terus. Sekalipun rumput itu sudah AIDS, dia makan dan tertularlah dia kena AIDS. Nah saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ayat 20, kemudian segeralah dituangnya air yang dibuyungnya itu ke dalam palungan, lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air, dan ditimbanyalah untuk semua unta orang itu. Dia berlari sekali lagi. Kunci. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dia berlari sekali lagi. Jadi ibu-ibu di zaman now harus kreatif. Bagaimana sekarang bapak-bapak pada umumnya seperti saya katakan tadi, carinya gitar Spanyol. 95% bapak-bapak atau sampai 98% maunya yang seperti itu. Jadi jaga diri kita ibu-ibu, rawat diri kita. Masih jauh lebih elok kalau suami kita berkata, ih mama kayak masih gadis aja, ih mama masih kayak ABG aja badannya, sudah 20 tahun menikah masih kayak ABG. Ketimbang suaminya nggak bicara apa-apa, gawat itu. Apa salahnya kalau kita mengurus diri, badan kita, body kita? Karena di akhir zaman ini dosa persinahan meningkat. Sekali lagi di akhir zaman dosa persinahan meningkat. Kitab Wahyu berkata, Alkitab berkata, sekali lagi dia berlari, jadi kreatif, jangan malas. Saudara, Alkitab mencatat bahwa perjaka adalah salah satu kriteria yang dipilih Tuhan secara khusus. Tetapi tidak menutup kemungkinan pelacur juga banyak dipilih Tuhan. Rahab pelacur. Tetapi kalau kita mau cari, tentunya ada kekhususannya, keistimewaannya. Kalau masih perawan, ada. Karena tidak mungkin tidak ada perbedaan. Yang sudah 100 kali jebol dengan masih perawan, tidak mungkin tidak ada perbedaan. Ada. Kita lihat perbedaannya. Ya. Lewat firman Tuhan ini. Ayat 21, dan orang itu mengamat-amatinya dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat
perjalanannya berhasil atau tidak. Ayat 22. Setelah unta-unta itu puas minum, maka orang itu mengambil anting-anting emas yang di tengah-tengah, yang setengah sikal beratnya, dan sepasang gelang tangannya yang 10 sikal emas beratnya, serta berkata, anak siapakah engkau? Baiklah katakan kepadaku, adakah di rumah ayahmu tempat malam bagi kami? Anak siapakah engkau? Jadi jelas seorang perempuan pemudi, gadis-gadis, kalau boleh jaga kekudusan kita. Bergaul silakan, tidak dilarang. Tetapi yang dilarang Alkitab, kalau kita pergaulan bebas, sudah sembarangan laki-laki. Ayat 23, serta berkatanya, anak siapakah engkau? Baiklah katakan kepadaku, adakah di rumah ayahmu tempat malam bagi kami? Ayat 24, lalu jawabnya kepadanya, ayahku Betuel, anak Milka, yang melahirkannya bagi Nahor. Lalu ayat 25, katakan di situ, baik jerami, baik makanan unta, banyak pada kami, tempat bermalam pun ada. Ya, jadi memang kebaikan harus ada. Dia tawarkan, ada jerami, unta-unta memakan, ada. Marilah bermalam. Ayat 26, lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan. Lalu orang itu berlutut, sujud menyembah Tuhan. Bapak Ibu yang punya anak gadis, punya anak laki-laki, jangan anggap enteng perkara jodoh. Jangan anggap enteng perkara jodoh. Kami selalu bilang kepada anak kami yang tertua, Salomo, kalau kamu cari perempuan, jangan cari yang pemalas. Nanti kamu yang kerja, dia tidur-tidur, dia main HP. Kamu gampang sakit. Pelayanan kamu mau urus, cuma disuruh mencuci baju. Ada di jemaat, ini suami istri. Suaminya sobat taksi. Dari pagi dia bangun jam 5, pulang jam 8, jam 9. Bak taksi, ini panas Papua bro. Panasnya minta ampun. Dari jam 5 pagi sampai jam 8, jam 9 malam, pulang apa? Istrinya suruh begini. Saya ambil namanya siapa ya? Salomo, anak kami. Salomo, ini tuh super mie, kau bikin super mie. Kalau selesai makan, tuh baju, cuci akan tuh baju di kamar mandi. Ini baru bilang, istri, ini istri atau bukan ya? Bayangkan suaminya bangun jam 5 pagi, sudah bertaksi cari uang. Inilah yang saya contohkan. Kalau salah pilih istri, menyesal seumur hidup. Suruh masak sendiri, selesai masak, cuci baju yang sudah bertumpuk-tumpuk. Istrinya urus kuku, nonton televisi. Itu peristiwa itu tahun berapa tahun lalu, HP belum terlalu terkenal.
Dan singkat cerita, suami istri ini akhirnya bercerai. Karena suami dapat istri yang pamalas. Ya malas. Kalau Papua bilang pamalas. Baru ada yang bertanya, Pak Pendeta, baru caranya gimana? Seperti Abraham, dia gumuli, dia doakan. Eliasar dia suruh bersumpah, hati-hati sekali. Bila perlu doa bertahun-tahun, jangan cuma bulan. Kami untuk urusan jodoh kami doakan bertahun-tahun dengan Ibu Gembala. Kami puasakan. Setiap hari Sabtu kami puasa. Rasa-rasanya tidak ada alpa dalam doa tutup doa puasa. Tuhan, ke-6 anak kami, Yosia saja yang masih 3 tahun, kami sudah doakan jodohnya. Bayangkan, karena kami sudah banyak melihat dengan mata kepala sendiri, salah pilih jodoh, menyesal seumur hidup. Karena pernikahan Kristen bukan poligami, tetapi monogami. Satu, hanya maut yang dapat memisahkan. Ayat yang ke-67. Oh, saya baca dulu ayat tadi ya. Ayat tadi ayat pokok, ayat penting. Ayat 26. Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan. Eliezer tahu soal jodoh tidak sembarangan. Dia harus bertanggung jawab apa yang disuruh Abraham. Eliezer ini adalah kepercayaannya Abraham. Dia tahu maksud dari Abraham. Dia tidak mau Ishak salah pilih jodoh. Saudara, kalau saudara beli perumahan dan saudara berkata, aduh menyesal, salah ada beli perumahan di sini, ternyata perumahan di sana lebih bagus. Ah, saya mau tukar deh. Ya sudah, jual sudah yang dia beli, tukar di perumahan yang dia mau. Itu biasa, nggak apa-apa, nggak masalah lagi. Tetapi kalau masalah jodoh, pernikahan Kristen sekali seumur hidup, bukan poligami, monogami. Jadi nggak asal-asal. Hanya maut yang dapat memisahkan. Saya sudah banyak kali menikahkan jemaat. Yang pertama masa promosi, sayangku, kamu sudah makan, yuk kita makan, yuk kita ke mall, yuk kita jalan-jalan. Tapi setelah menikah, Pak, kita jalan-jalan dong. Hah, kamu sudah, Bapak capek, banyak gerak. Aslinya muncul. Masa promosi sudah habis. Masa promosi sudah selesai. Aslinya sudah ketahuan. Jadi itu Purnam ini, Eliezer dia menyembah. Berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan. Saudara, peristiwa ini ditulis bukan pendek, ada 67 ayat. Namun saya akan membaca ayat 7. Ayat 67 ya. Jadi saya langkahkan karena kalau saya membaca sampai tengah malam baru selesai khotbah. Ayat 67. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya. Jadi dia tidak langsung
tidur dengan Ribka. Kemah Sarah ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Dicintainya Ribka. Cintaku bukanlah cinta biasa. Kalau benar-benar kita cinta istri kita, kita harus rela berkorban. Saya tantangan waktu saya mau membuktikan cinta saya kepada Ibu Gembala. Waktu saya lamar, orang tua mantu berat mau kasih, mau lepas. Karena Ibu Gembala anak sulung, tulang punggung di keluarga. Kalau musim pemetikan cengkeh, Ibu Gembala sampai petik cengkeh 18 anak tangga. Bahasa Jerman bilang 18 lelako, tinggi. Cengkeh yang tinggi, Ibu Gembala bisa panjat dan petik seperti laki-laki. Karena anak yang tua, kalau di kampung, di Sulut, diharapkan bisa petik cengkeh. Dan Ibu Gembala rajin memetik rica cabai, mau ke kebun yang jauh namanya hutan, rajin. Sehingga waktu saya mau lamar, masih ditahan. Akhirnya kami berunding di dalam keluarga. Om kami, Om Buang namanya, Om Buang Pandai, karena mama saya marganya Pandai. Kami berunding, Om Buang ini ditokokkan, dihormati. Fani, apa ndak ada cewek lain selain Christine? Karena sepertinya orang tuanya mau menahan. Saya langsung bilang, Om Buang, mohon maaf, tidak ada cewek lain yang saya cinta, yang saya suka selain namanya Christine Mangare. Ciao, Christine Mangare Besau. Ya saudara yang Tuhan Yesus kasih, ada banyak orang berkata cinta, tetapi cuma mentok di baku piara, kumpul kebo. Maaf ya, itu bukan cinta, itu namanya palsu. Kalau asli tidak berhenti di baku piara, tidak berhenti di kumpul kebo, tetapi dia harus membawa ke pelaminan. Dia harus membawa, ku melihat ada tenda biru. Lagunya Desi Ratnasari kalau tidak salah. Kau hiasi indahnya janur kuning, hati bertanya pernikahan siapa? Pernikahan Fanny dan Christine. Wow, love. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya. Bukan gampang. Peristiwa perjodohan ini 67 ayat. Jadi bukan perkara yang gampang. Karena ada ayat yang cuma ada perikop yang seperti di pasal 25, Abraham meninggal dan dikuburkan. Cuma ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Enggak perlu diterangkan mendalam. Tetapi ini menjadi satu kisah sejarah yang indah seperti Romeo dan Juliet. Iya. Cinta sejati. Cinta sejati dari seorang laki-laki, pertama dia masih perjaka, kedua dia membawa ke pelaminan. Itu baru lengkap dan sempurna.
Ya, baru lengkap. Ketiga yang sempurna, hanya maut yang dapat memisahkan. Yang pertama dia perjaka, dan bagi perempuan sejati yaitu pertama dia masih perawan, kedua dia menerima pinangan dari laki-laki sampai ke pelaminan. Ribka, apakah engkau menjaga, mengasihi Ishak, merawatnya dalam suka maupun duka, susah, senang, sakit atau sehat, dan hanya maut yang dapat memisahkan? Apakah jawabmu, Ribka? Ya, saya bersedia dan berjanji. Janji mempelai untuk pria. Apakah engkau, Ishak, mau menjaga, mengasihi, mencintai, merawat Ribka dalam keadaan susah maupun senang, sakit atau sehat, miskin atau kaya, dan hanya maut yang dapat memisahkan? Apakah jawabmu, Ishak? Ya, saya bersedia dan berjanji. Apakah sah? Sah. Pemasangan cincin, sebagaimana cincin ini, dan seterusnya. Nah, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita melangkah ke perjanjian baru. Iya, perjanjian lama dan perjanjian baru supaya lengkap. Kadangkala kalau saya khotbah perjanjian lama, nanti kritikus-kritikus akan mempersalahkan saya dan bertanya, wah Pak Pendeta ini khotbahnya tidak lengkap. Itu kan versi perjanjian lama, mana dong perjanjian barunya? Ini perjanjian barunya. Matius pasal pertama ayat yang ke-18, kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Jadi Maria, ibu Yesus, masih perawan. Kita buktikan. Lukas 1 ayat 17. Di bawah ini ada catatan kaki. Lukas 1 ayat 27, maaf. Supaya Alkitab mencatat dengan jelas. Kalau mau terkenal, kalau mau dipromosikan Tuhan, lakukan firman Tuhan. Lukas 1 ayat 27. Kepada pemberitahuan tentang kelahiran Yesus, lain memberikan perikop. Ayat 27. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Sekali lagi, ayat 27. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Dalam satu ayat 2 kali bertunangan dengan perawan. Nama perawan itu Maria. Yusuf dari keluarga Daud. Ternyata untuk mau jadi terkenal, salah satu persyaratan, lakukan firman. Kalau ada yang bertanya, emangnya Pak Gembala masih perjaka dengan Ibu Gembala? Iya, saya jawab iya. Iya, tetapi kalau soal itu hanya kami dengan Tuhan yang tahu. Tapi kalau ada pertanyaan dari khotbah saya ini, kami menjawab iya. Walaupun saya masa muda suka bergaul, pergaulan saya bebas, tetapi saya tahu firman, saya masih mempraktekkan firman Tuhan. Di depan mimbar yang kudus,
saya bisa mempertanggungjawabkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan kepada kita semua. Kita kembali kepada Matius 1. Saudara, berita Injil pertama, penginjilan pertama ada di ayat yang ke-18. Kalau di pasal 1 berbicara ayat pertama silsilah. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa Rahab pelacur masuk dalam silsilah Yesus Kristus. Ada perbedaan. Tetapi Maria, dia dipilih, harus kandungan Maria karena dia masih perawan. Tidak tanggung-tanggung, yang keluar dari Maria, yang anak mereka adalah Sang Juru Selamat dunia, Yesus Kristus. Ketika kita berdoa, rata-rata gereja, kiranya Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Kenapa Ishak masih perjaka? Kita menjaga kekudusan kita. Sekali lagi, zaman boleh akhir zaman, boleh sekarang zaman Siti Nurbaya sudah tidak ada lagi. Zaman tempo dulu sudah hilang, sudah lama hilang. Tetapi kita harus mempraktikkan firman. Zaman harus ikut dengan Alkitab, bukan Alkitab yang ikut zaman. Ayat 18, kelahiran Yesus Kristus adalah berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ayat 19, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati. Tulus hati. Ini berbicara tentang karakter dari seorang laki-laki. Kalau Alkitab mencatat tulus hati, berarti Yusuf bukan laki-laki yang kasar, bukan laki-laki yang gampang tempeleng istri, bukan laki-laki yang suka teriaki istrinya, bukan laki-laki yang jago main judi, bukan laki-laki yang jago miras. Saya turut berduka cita peristiwa di Sukabumi, terdengar di medsos, karena dia ingin kawin lagi, laki-laki umur 40-an, bapak-bapak maksudnya, dia diduga mengunci istri dan anaknya, mereka berpelukan. Ketika didapati, mereka berpelukan, mati di dalam lumpur, mati di dalam banjir. Ini adalah peristiwa yang paling tragis, peristiwa yang paling memilukan, peristiwa yang paling menyakitkan. Dan pengurus RW bertanya, istrimu dan anak-anakmu di mana? Oh, mereka pulang kampung. Dia hanya asik berjualan. Apakah ini yang namanya cinta? Ini namanya pengkhianat. Ini namanya iblis yang kuasai dia. Ini yang namanya otak cabul. Karena dia mau menikah lagi, dia tega-teganya anaknya perempuan kalau tidak salah. Dan istrinya mati berpelukan di tengah-tengah lumpur, banjir. Bagaimana orang tuanya? Pasti orang tuanya kecewa, marah, sakit hati, dan lagi viral. Bukan terkenal yang seperti ini yang dimaksud, tetapi terkenal dengan kebaikan. Yusuf, bahkan Maria diagung-agungkan oleh gereja Katolik. Bunda Maria, betapa beruntung
kandungan dari Maria, dari jutaan wanita yang ada di zaman itu, satu-satunya kandungan yang dipilih untuk melahirkan Yesus Kristus, yaitu Bunda Maria. Yusuf seorang yang tulus hati, dan dia tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Karena Yusuf kaget, bingung, dan hukum pada waktu itu bisa dirajam dengan batu. Kalau belum menikah sudah hubungan badan. Beda dengan zaman sekarang, kumpul kebo udah biasa. Dan undang-undang sekarang terbaru saya dengar ada hukuman penjara orang yang kumpul kebo. Semoga hukum ini ditegakkan. Karena cocok dengan firman Tuhan. Cinta itu bukan untuk kumpul kebo, tapi harus maju ke pelaminan. Ku melihat ada tenda biru, ya, ada tenda biru dihiasi indahnya janur kuning. Hati bertanya, pernikahan siapa? Pernikahan Fani dan Christine 5 November ya 2005 ya. Itulah memperkenalkan pernikahan kami. Tapi mohon maaf, lagunya lagu dunia, bukan lagu rohani, tapi lagu rohana. Mohon maaf ya. Ini untuk menerangkan firman Tuhan. Ya, kami memakai lagu itu. Tidak mau mencemarkan nama istrinya. Jadi ketika berkeluarga jangan suka muat kekurangan istri di medsos, kekurangan suami di medsos. Ayat ini menerangkan seperti itu. Kalau kita mau jadi terkenal, mau diangkat Tuhan, mau diberkati, jaga istrimu punya keburukan. Kalau positif silakan, tapi kalau yang namanya keburukan tidak boleh diekspos di medsos. Ayat 20, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak padanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud. Nah, dikatakan anak Daud, kenapa? Karena figur dari Daud luar biasa. Dan memang Yusuf dari keturunan Daud. Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungan adalah dari Roh Kudus. Ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yesus. Wow. Alkitab dimulai dengan keluarga Yusuf dan Maria. Perjanjian baru, dan tidak tanggung-tanggung. Figur yang diangkat adalah yang menjadi pusat dari Alkitab, Yesus Kristus, Sang Soter, Sang Penyelamat dunia, Penguasa tunggal, Pemilik sorga, pemilik nafas manusia, pemilik kesehatan. Kalau saya sehat hari ini, semua karena Tuhan. Kalau saya dapat 6 orang anak, karena Tuhan, bukan hebat saya, bukan kuat saya. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi lewat perjakannya Yusuf, dipilih dia
Mari jadilah Yusuf dan Maria di akhir zaman. Mempertahankan kekudusan. Kekudusan itu bukan hanya perjaka dan perawan, tetapi dosa apa yang melekat? Iri hati kah? Tidak suka mengampuni kah? Buang. Malas beribadah, buang. Kita harus rajin beribadah. Kita harus setia. Kita harus dekat dengan Tuhan. Dan lewat ayat 21 ini mengakhiri firman Tuhan, menamakan dia Yesus. Ayat 23 saya baca ayat terakhir. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, anak darah, berarti anak perempuan, anak perawan. Saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kebenaran firman Tuhan sudah kami dengar. Pertama-tama perjaka, kedua menjaga kekudusan kami. Kami menyembah Allah yang kudus. Dan Tuhan mau kami kudus, berusahalah untuk kudus, sebab tanpa kekudusan tidak mungkin orang dapat melihat Tuhan. Walaupun kami hidup di dunia yang sudah tercemar, tetapi zaman yang harus mengikuti Alkitab. Apa saja yang dikerjakan pemirsa yang sudah like, komen, subscribe, Tuhan memberkati. Terlebih khusus yang menonton sampai habis, plus terutama melakukan firman Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati pemirsa channel YouTube Fanny dan Christine. Amin.